Oke, masih bersama kami Bang Jun dan Bang Acil di sini dari studio FAUI Valerian Krieghoff. Kita masih membahas tentang jaksa dan kejaksaan di acara Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris. Nah, Bang Acil, sebelumnya kita udah bahas ya tentang apa itu yang wewenang jaksa, terutama peran jaksa sebagai pengendali penuntutan tadi ya. Yang tapi jadi bertanya dong, gimana sih kalau orang yang mau jadi jaksa, ada persyaratan khusus? Sebenarnya yang kita balik lagi nih kelembagaan jaksa, kan disebutkan sebagai lembaga pemerintahan. Maka karena lembaga pemerintahan, logika yang dipakai adalah bahwa jaksanya maka itu haruslah seorang PNS. Ya. Oh, ini ASN sekarang. ASN sekarang. Tapi kan ASN ada dua, Bang. Ada PNS, ada yang bekerja dengan perjanjian tertentu kan. Nah, itu. Nah, ini ada PNS-nya. Kalau di Undang-Undang 16 tahun 2004 itu dinyatakan bahwa salah satu syarat dua lah. Dua syarat penting untuk menjadi jaksa itu, pertama dia harus PNS. Yang kedua, dia telah lulus dalam pendidikan pembentukan jaksa PPJ yang dilakukan sekitar 6 bulanan gitu ya. PPJ itu pembentukan pelatihan dalam pembentukan jaksa. Nah, kalau dia lulus itu maka dia bisa diangkat sebagai jaksa. Tapi kita harus lihat itu dalam kepegawaian kita, jaksa itu sebenarnya adalah salah satu jabatan fungsional dari seorang PNS di kejaksaan. Jadi kalau dalam logika undang-undang ini, ketika seseorang masuk sebagai PNS di kejaksaan, tidak otomatis dia akan menjadi jaksa. Demikian juga bahwa setiap jaksa itu yang dia promosikan menjadi jaksa pasti akan menjadi penuntut umum. Enggak. Karena kan dia ada jaksa administrasi yang biasanya disebutnya bulu ayam gitu ya, karena dari bukan jaksa itu, Bang. Itu bukan jaksa. Bukan jaksa ayam. Itu. Bulu ayam yang lambangnya ini ya, pena kan itu ya. Lambangnya pena kayak bulu ayam itu bukan jaksa, bukan Bang. jaksa. Kalau misalnya lihat dari tanda-tandanya, kalau misalnya mungkin, tapi kan dia udah baca Kejaksaan Agung, tapi ya itu kan emblemnya ya kan. Tapi kalau mau melihat dia jaksa atau bukan, jadi gini, PNS itu PNS semua nih. Nah, PNS itu dia punya yang namanya jabatan-jabatan fungsional. Di sana itu ada jabatan fungsional peranata komputer, IT kalau sekarang, kemudian ada jabatan bendaharawan, ada pustakawan, kemudian ada sandiman, itu sandiman ya. Kemudian ada juga jaksa. Karena ini adalah lembaga kejaksaan, maka yang lebih utama fokusnya di jabatan fungsional jaksa. Syaratnya tadi sudah ada tuh, PNS dan dia lulus pembentukan jaksa, ya kan? Nah, semuanya ini pakai seragamnya sama. Ini jangan sampai ini juga ya, jangan sampai ada teman-teman yang salah ketika melihat semua yang pakai baju coklat-coklat itu jaksa. Enggak, ternyata. Lihat di sini di epauletnya tuh. Epauletnya itu ada satu lambang yang tadi Bang Jod bilang bulu ayam atau pena, kayak pena dari pena zaman dulu lah. Bulu ayam kan kayak pakai bulu ayam. Itu kan bulu ayam. Dan satu lagi timbangan. Timbangan yang ada pedangnya. Ya, pedang terus ada timbangan ini ya. Nah, itulah yang jaksa. Itu yang jaksa penuntut. Jaksa, bukan penuntut juga. Penuntut juga. Karena penuntut umum itu salah satu tugasnya jaksa. Oh. Gitu. Bisa juga dalamnya. Nah, tapi dia harus ikut PPJ itu. Harus PPJ dulu. Jadi pendidikan pembentukan jaksa. Saya mau jadi jaksa nih. Saya harus daftar ke kejaksaan. Seleksi PNS. PNS dulu. PNS dulu, CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS. Nah, setelah menjadi PNS, diproyeksikan untuk menjadi jaksa, maka saya ikut PPJ. Kalau saya nggak ikut PPJ, nggak bisa jadi jaksa. Cukup jadi pegawai negeri kejaksaan biasa. Atau saya mengambil jabatan fungsional lain, misalnya saya menjadi IT, peranata komputer, atau di sana fungsional sebagai dokter untuk kesehatan, dokter. Kalau menjadi jaksa harus ke PPJ. Dan itu PPJ, harus sarjana hukum, PPJ. Minimal sarjana hukum. Minimal sarjana hukum. Sarjana hukum. Yang penting juga. Itu yang penting ya. Jadi nggak semuanya juga bisa menjadi jaksa gitu. Tapi zaman dulu tuh ada dia masuknya mungkin sarjana lain, kemudian ngambil sarjana hukum, kemudian dia ikut PPJ. Penyesuaian ijazah ya. Ijazah baru dia bisa ikut. Tapi setahu saya sejak zamannya Pak Jaksa Agung Basir Arif itu tidak boleh lagi. Jadi nggak boleh lagi ada PI. Nggak boleh. Penyesuaian ijazah nggak boleh. Harus memilih. Ya, seingat saya ada memilih. Kalau mau jadi jaksa harus jadi jaksa. Menjadi jaksa, kalau tidak menjadi jaksa ya sudah tidak menjadi jaksa gitu. Nggak boleh nanti nyebrang lagi nih. Nggak boleh. Nah, sekarang dengan harapan nanti jaksa itu menjadi profesional gitu ya. Dan juga
Ya. Nah, cuma kan kalau kita lihat nih di RUU Kejaksaan yang baru ya, kita lihat di situ jaksa minta dikecualikan dari ketentuan ASN karena mungkin kan ada pegawai negeri tertentu gitu ya disebutnya ya. Ada beberapa yang disebut sebagai pegawai negeri tertentu sehingga mereka ingin dikecualikan dari kalau dibaca di RUU-nya itu. Tapi kalau kita dilihat kan memang posisi jaksa sebagai magistrate jenderal, advokat jenderal, solicitor jenderal gitu kan memang itu ada spesial yang harusnya dia dikeluarkan dari genus yang umum. Yang tadi kan kalau Bang Acil bedakan itu ada yang bulu ayam sama yang tadi itu ya. Yang timbangan. Nah, makanya timbangan itu harusnya nggak lagi pada posisi yang ASN biasa, harusnya dia dikecualikan harusnya dengan Ya sebenarnya gini Bang. Atau gimana? Di banyak negara itu jaksa itu atau prosecutor itu sebenarnya kan adalah lawyers ya, ahli hukum yang disewa oleh negara atau dia mendaftarkan diri ke kejaksaan untuk menjadi prosecutor. Misalnya saya contoh ambil Thailand. Di Thailand itu untuk menjadi prosecutor atau penuntut umum dia harus sudah berpraktek dulu sebagai advokat di kita. Jadi lawyer sudah menangani perkara berapa banyak, perkara pidana umum berapa, pidana khusus berapa, agama berapa, kemudian tun berapa gitu. Dan setelah itu baru mereka ikut exam. Ya, ujian untuk menjadi prosecutor. Kalau lulus mereka ikut pendidikan. Nah setelah itu baru mereka bisa. Jadi pada dasarnya memang mereka itu dibentuk menjadi profesional. Ya, profesi jaksa itu kalau di kita dibilang profesi tapi dia PNS. Kan salah satu ciri profesi itu kan jabatan profesi dan dia bisa bertindak atas dasar perhitungan sendiri. Kalau di kita PNS kan bertindak atas dasar perintah atasan dan ikut atasan. Nah itu yang sering kali juga ini kan karena jaksa itu kan in and on deal barhead gitu. Iya, semua di satu dan tidak terpisahkan kan itu kan slogannya mereka kan. Iya. Tapi yang gini jaksa in and on the barhead itu sebenarnya tidak bisa serta-merta diartikan bahwa jaksa itu satu komando, Bang. Ini yang menurut saya sih agak dalam melaksanakan tugasnya dia tetap harus punya wewenang sendiri gitu. Iya. Ya tadi dibilang kalau dia profesional maka dia harus dengan dasar perhitungan sendiri. Iya. Lalu kalau misalkan kayak begitu masih perlu ke rentut? Ya sebenarnya kan makanya rentut itu kan sebenarnya konsekuensi rencana tuntutan. Dia PNS, kemudian ada jaksa itu in and on the barhead itu yang diartikan menurut saya sih kurang tepat gitu ya sebagai satu komando. Bukan. Jadi in and on the barhead itu atau jaksa satu dan tidak terpisahkan ketika melaksanakan tugasnya, Bang. Jadi artinya gini, saya tugas jaksa di Depok. Abang tugas di Jakarta Selatan. Ketika Abang dipindah ke Depok ya. Kemudian di Jakarta Selatan berarti kan posisinya kosong nih. Ya kan? Nah, posisi kosong itu boleh digantikan oleh siapa saja, asalkan dia jaksa. Jadi tidak perlu ada surat kuasa lagi, gitu. Itu maksudnya satu dan tidak terpisahkan. Gitu. Dari segi kewenangannya itu satu, jaksa itu satu, sama. Mau jaksa Junaidi, jaksa Acil di situ, tetap aja jaksa Junaidi nggak ada. Saya bisa gantikan. Kalau advokat kan nggak bisa, Bang ya. Kalau misalnya dia tidak ada dalam surat kuasa, nggak bisa kan. Nah, kalau jaksa dia jaksa bukan jaksa bisa tukar-tukaran gitu. Ya itu tadi tentang jaksa sendiri ya, tentang bagaimana itu seorang menjadi jaksa dan kita kenal ada jaksa pedang, jaksa bulu ayam. Bukan jaksa ya. Dia bukan jaksa bulu ayam sebenarnya. Bukan jaksa. Dia pegawai kejaksaan. Jadi dibedakan atau kejaksaan, tapi kedepannya juga itu harusnya dikecualikan kalau memang dia menjadi profesional, bukan dia PNS ya, harusnya. Saya sih setuju kalau jaksa itu profesi, ya. Sehingga kalau misalnya dia jabatan profesi, dia bisa bertindak atas perhitungan sendiri, maka harus dikeluarkan dari genus ASN harusnya. ASN, dan dia akan menjadi profesi murni, kemudian ada organisasi profesinya, lebih berdaya, dia tidak terikat dengan. Sekarang udah ada kan organisasi profesi? Ada, tapi kan tidak. Wah, kalau teman-teman jaksa bilang ya antara ada dan tiada lah gitu kan. Ya, PJI itu kan, PJI. Persatuan Jaksa Terus Indonesia. kemudian ada kode etik jaksa, berlaku nggak? Kan sebagai PNS dia harus ikutin PP berapa itu? PP 30. Disiplin PNS PP 30. kan. Oh ya, berarti nanti kita akan bahas lagi di buka baju berikutnya tentang pengawasannya jaksa dan kaitan dengan peran komisi kejaksaan, juga nanti bagaimana mengawasi kita harus mengundang peran orang kejaksaan ya. Dan mungkin nanti kita di buka baju berikutnya kita undang orang dari kejaksaan atau dari komisi kejaksaan untuk bahas bersama dan mencerdaskan
penonton atau penyuka daripada Buka Baju ini, dan di kanal YouTube kita Adhikana Satyatama masih bersama kami di sini, dan tetap di like, subscribe ya, di share juga pembelajaran kita bersama di dalam acara Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris, masih dari ruang studio FAUI Valerian Krikhoff. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya.